Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Jadi gini teman-teman, sering banget saya itu dapat kiriman pesan, baik itu melalui komentar di YouTube ataupun DM di Instagram, di mana teman-teman itu meminta saya untuk membuatkan sebuah tutorial mengenai topik tertentu yang belum ada di channel WPU ini. Contoh yang paling sering misalnya teman-teman minta, Pak, buatkan dong tutorial mengenai React misalnya, atau mengenai Tailwind, atau teknologi web apapun yang memang tutorialnya belum ada. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, teman-teman minta dibuatkan tutorial yang topiknya itu bukan merupakan bidang saya. Misalnya minta dibuatkan tutorial tentang mobile app development. Pak, bikinin tutorial dong tentang membuat aplikasi Android. Bahkan sampai ada yang minta, Pak, bikinin tutorial tentang hacking dong. Misalnya gitu ya. Padahal jelas-jelas topik-topik tersebut bukan merupakan bidang saya. Nah, kenapa saya belum membuatkan video tutorial mengenai teknologi-teknologi web yang diminta tadi? Ya jawabannya sederhana ya, karena memang saya belum bisa aja teknologi tersebut. Mungkin saya masih dalam tahap belajar untuk memahami teknologinya, atau bahkan saya sama sekali belum pernah coba teknologi-teknologi tersebut. Jadi saya nggak mungkin membuat sebuah tutorial kalau sayanya sendiri itu belum nyaman untuk menjelaskan ke para audiensnya. Apalagi memang bidang yang tidak saya kuasai, seperti mobile app, cloud, game, security, dan masih banyak lagi. Nah, padahal ya teman-teman, masih banyak sekali channel-channel YouTube lain yang dibuat oleh orang Indonesia juga yang sudah menjelaskan hal-hal yang kalian tanyain tadi dengan sangat baik dan jelas sekali. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, saya mau berbagi nih, channel-channel YouTube Indonesia khususnya, yang spesifik membahas mengenai programming, software development, cloud computing, dan teknologi secara umum. Nah, supaya kalian nanti bisa nonton, mendapatkan ilmu dari hal-hal yang memang sedang kalian pelajari. Apa aja channelnya? Nah, langsung aja kalian boleh siapin kopi atau teh dan cemilan favorit kalian karena listnya akan cukup panjang. Dan kita akan cari tahu satu persatu channelnya setelah kita mendengarkan informasi dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajak 10%-nya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WP UNPAS untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080.000 ribuan aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, karena listnya cukup panjang dan channelnya cukup banyak, saya akan bagi menjadi beberapa kategori ya untuk channel-channelnya ya. Yang pertama itu jelas kategorinya adalah tutorial, karena ini adalah kategori channel yang paling banyak. Lalu setelah itu juga nanti ada jenis channel yang informasional, jadi sifatnya memberikan informasi dan juga wawasan, nggak spesifik mengajarkan mengenai coding ya. Terus ada lagi kategorinya yang khusus live coding. Selanjutnya ada yang bentuknya talk show, podcast, atau interview.
Dan untuk tutorial juga nanti saya akan bagi menjadi beberapa kategori. Ya, yang pertama adalah general. Ya, jadi channelnya menjelaskan macam-macam teknologi. Ya, bisa back end, bisa front end, atau yang spesifik hanya untuk front end dan untuk back end saja. Terus juga nanti yang kategorinya masuk ke data science, artificial intelligence, atau machine learning. Terus ada lagi yang spesifik membahas mengenai mobile app development, bikin aplikasi mobile. Membahas mengenai cloud computing dan juga DevOps, membahas mengenai cyber security, hacking, dan computer network, dan terakhir membahas mengenai game development. Ya, jadi nanti saya akan bagi menjadi banyak kategori ini. Dan buat teman-teman yang nanti mau langsung skip ke kategori-kategorinya, langsung klik aja timestamp yang ada di deskripsi atau klik kategori yang ada di timeline videonya. Oke, kita langsung masuk ke kategori yang pertama, channel-channel YouTube Indonesia yang membahas mengenai tutorial pemrograman secara general. Yang pertama, ya tentu saja adalah WPU teman-teman ya. Di channel WPU ini membahas macam-macam, mulai dari web design, web programming. Ya teman-teman bisa belajar mengenai dari mulai HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain-lainnya. Ya silakan yang belum subscribe channelnya boleh subscribe channel WPU ini. Channel kedua itu adalah sekolah coding teman-teman. Ya pasti teman-teman juga udah tahu lah ya, ini sekolah coding punyanya Bang Hilman Ramadan. Channel sekolah coding juga memiliki banyak sekali tutorial-tutorial pembelajaran, mau front end, mau back end, tips and trick programming, pokoknya lengkap banget lah. Sampai saat ini udah ada hampir 1000 video tutorialnya ya. Jadi silakan yang belum subscribe boleh subscribe aja, tapi rasanya banyak dari kalian yang udah subscribe channel ini. Channel berikutnya itu ada yang namanya Yuk Coding Media. Nah, ini yang dimiliki oleh Mas Fawaik. Di dalam juga macam-macam, ada front end, ada back end, bisa belajar PHP, CodeIgniter, Laravel, WordPress bahkan, React Native, Flutter, pokoknya lengkap. Dan tipenya juga bikinnya langsung studi kasus ya, jadi to the point gitu, langsung bikin produk. Nah, jadi buat teman-teman yang suka tipe konten seperti itu, silakan langsung dikunjungi, di subscribe channelnya Yuk Coding Media ya. Channel berikutnya itu ada yang namanya ID Stack miliknya Mas Hakim ya kalau ini ya. Ini juga sama macam-macam banget. Untuk yang terakhir teman-teman bisa lihat nih yang terbaru ada bikin REST API menggunakan Express dan MongoDB, ada Laravel, ada Mern Stack, ada Maven Stack. Pokoknya lengkap banget ya. Dan yang terakhir di kategori ini ada channel YouTube miliknya Mas Aden Rahmandi ya. Ini juga sama macam-macam tutorialnya. Dan yang menarik dari channelnya Mas Aden Rahmandi ini tutorialnya panjang-panjang ya. Jadi buat teman-teman yang suka bikin aplikasi dari 0 sampai jadi tuh ya, 2 jam, 4,5 jam, 4 jam, pasti cocok banget untuk subscribe di channelnya Mas Aden ini. Karena mulai dari 0 sampai langsung jadi sebuah studi kasus. Oke, sekarang kita masuk ke kategori kedua teman-teman. Ini kita masuk ke tutorial yang fokus di bagian front end. Ya mungkin banyak dari channel-channel ini juga yang di dalamnya nggak cuma front end ya, tapi ini yang saya lihat untuk video yang akhir-akhir ini fokusnya di bidang front end. Kita mulai dari channel yang pertama, ini ada channel namanya Array ID. Ini belajar mengenai teknologi front end. Ya kalau misalkan kita lihat dari video terakhirnya ini belajar mengenai CSS, SAS, lalu juga ada Next.js, Tailwind, React.js. Kalau kita lihat juga sama videonya tipenya cukup panjang, bahkan ada kalau misalkan teman-teman mau belajar React dari awal, ini ada videonya sepanjang 8,5 jam ya. Silakan nih diakses dan dinikmati teman-teman. Itu yang pertama, ada punyanya Mas Noval Array ID. Selanjutnya kita ke channel berikutnya yaitu Balademi. Nah kalau di Balademi ini teman-teman bisa belajar mengenai Angular. Ya ada Angular, ada Vue.js, ada Livewire. Oh, ada Quasar nih, bahkan saya belum tahu nih Quasar itu seperti apa. Nah, walaupun sebetulnya di dalamnya juga ada teman-teman bisa belajar Laravel dan Object Oriented PHP ya. Cuman saya melihatnya video terakhirnya membahas mengenai Angular, makanya saya masukkan ke dalam kategori front end ya. Jadi silakan buat yang mau belajar Angular langsung di-subscribe aja channelnya Mas Eki ini ya dari Balademi. Lanjut, kita ke channel berikutnya, yaitu miliknya Mas Prawito. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Mas Prawito ini channel YouTube-nya membahas mengenai React.js, Next.js, React Native, ada Next.js, dan masih banyak lagi. Ya, dan akhir-akhir ini Mas Prawito juga lagi seneng live streaming tuh sepertinya. Jadi silakan buat teman-teman yang lagi belajar React juga, atau belajar teknologi front end bisa kunjungi dan subscribe channelnya Mas Prawito.
Dan channel terakhir untuk kategori front end ini adalah channel yang namanya Wahid Dev Academy. Ya, kalau di sini teman-teman bisa belajar mengenai React juga. Ya, di video terakhirnya kita bisa lihat Mas Afif ini membuatkan video-video mengenai React Hook ya. Lalu juga ada Redux. Terus juga kalau kita lihat ini bikin toko online pakai React Native, pakai Firebase. Nah, pokoknya cocok banget buat kalian yang mau belajar front end menggunakan React ya. Oh, tapi kalau misalkan di tagline-nya kita lihat ini belajar web dan mobile ya. Walaupun ini saya masukkan kategorinya ke front end ya. Oke, itu dia bagian front end. Jadi channel-channel YouTube yang membahas mengenai front end web development. Selanjutnya kita masuk ke bagian tutorial untuk back end web development. Nah, kalau di back-end web development ini yang pertama kita punya kelas terbuka ya, teman-teman ya. Ini saya masukkan ke back-end karena Kang Pukis ini bikin materi-materi yang biasanya digunakan oleh para programmer back-end ya. Bahasa Python, Java, kita juga bisa belajar C++. Ya, pokoknya ini lengkap banget kalau misalkan kalian mau belajar bahasa-bahasa tersebut dari awal ya. Dan saya rasa juga kalian pasti udah follow ya channelnya Kang Pukis ini, kelas terbuka. Selanjutnya, kita punya channelnya Kang Eko. Ya, pasti teman-teman juga udah tahu programmer zaman now. Nah, kalau ini sih udah nggak diragukan lagi ya. Materi-materinya udah sangat banyak sekali. Mulai dari kita belajar Python, Docker, Elasticsearch, Kubernetes, TypeScript, JavaScript, Kotlin, Redis, Java, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang mau jadi seorang programmer zaman now yang menguasai bahasa-bahasa atau teknologi-teknologi backend, langsung aja kunjungi channelnya Kang Eko ini dan dinikmati video-videonya. Next, kita punya channelnya Kawan Coding. Nah, kalau ini punyanya Mas Amirul nih. Mas Amirul biasanya bikin tutorial-tutorial Laravel. Jadi buat kalian yang senang bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, bisa langsung kunjungi channelnya Mas Amirul. Ya, di dalamnya juga banyak tips and trick penggunaan Laravel. Walaupun ada yang lain juga ya. Kita juga bisa belajar Vue, kita juga bisa belajar JavaScript juga di sini. Next, kita punya channelnya Parsinta. Nah, ini juga channel yang keren yang membahas mengenai teknologi backend khususnya Laravel ya. Nanti kalian juga di video terakhirnya bisa lihat Mas Irsyad ini bikinin kita video pembelajaran mengenai TDD ya, Test Driven Development. Jadi teman-teman yang senang teknologi menggunakan framework Laravel bisa langsung dikunjungi channelnya Parsinta ini. Lalu next kita punya channelnya Kang Afif. Nah, kalau ini Kang Afif mahasiswa saya nih. Kebetulan Kang Afif ini nama channelnya VIP Code Studio. Sekarang lagi fokus untuk membuat materi pembelajaran mengenai Discord bot. Ya, karena kebetulan Kang Afif ini salah satu pengelola Discordnya WPU juga. Jadi kalau kalian tertarik untuk membuat bot untuk server Discord kalian, nah boleh nih dikunjungi channelnya Kang Afif. Selain bikin video mengenai bot Discord, Kang Afif ini bikin juga video Figma, terus juga tips and trick web, dan lain sebagainya. Dan terakhir, di kategori backend ini kita punya channelnya Mas Agung Setiawan. Nah, kalau di sini buat teman-teman yang mau belajar mengenai teknologi backend dengan bahasa Golang. Nah, ini lihat nih, Mas Agung udah bikinin tuh tutorial Golang full course 3 jam. Nah, silakan nih kalau kalian yang mau belajar Golang ada 3 jam, mau belajar Python juga ada, Object Oriented Python full course ada, Python beginner. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori tutorial untuk data science, artificial intelligence, dan juga machine learning. Nah, kalau ini seru nih. Saya pengen banget pelajarin, tapi sampai sekarang belum kesampaian aja nih. Karena terus terang, belajar data science, AI, dan machine learning ini tidak mudah ya, teman-teman ya. Makanya, saya langsung carikan sumber yang paling keren. Saya punya 3 channel, 3-tiganya dibuat oleh dosen-dosen di universitas. Ya, 3-tiganya PhD. Kita akan lihat channelnya apa saja. Yang pertama, kita punya channelnya Pak Setia Budi di Indonesia Belajar ya. Teman-teman pasti udah tahu ya. Di channel ini kita bisa belajar macam-macam ya, mulai dari kalau bahasa pemrograman itu belajar Python, kita juga bisa belajar cloud computing, Linux. Ya, Pak Budi juga mengajarkan kita mengenai machine learning, data science, statistik juga. Ya, pokoknya lengkap lah. Buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung kunjungi channelnya Pak Setia Budi. Pak Setia Budi ini adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha di Bandung ya. Dan channel yang kedua, kita ada Pak Mega Bagus Herlambang. Nah, di channel ini teman-teman bisa belajar mengenai AI, ya, kecerdasan buatan, data science, statistik, Python,
R, dan konten-konten edukasi lainnya. Nah, jadi silakan nih dipelajari nih, langsung aja kunjungin. Kalau nggak salah Pak Mega ini juga dosen ya di Institut Teknologi Indonesia, jadi udah pasti mantep banget nih. Dan yang terakhir untuk data science, kita punya channelnya Pak Sunu Wibirama. Nah, ini dia. Kalau di channelnya Pak Sunu itu kita belajar data science, scientific writing juga ya, penulisan karya ilmiah, matematik, belajar user experience juga. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya, Pak Sunu juga merupakan dosen di UGM ya. Itu dia. Jadi silakan di-subscribe dan ditonton video-videonya. Jadi itu ya untuk kategori data science. Di kategori selanjutnya, masih di tutorial, kita punya kategori mobile app development. Nah, di kategori ini juga saya punya 3 channel yang keren. Ya, sama seperti data science, saya cuma punya 3 karena memang ini juga bukan bidang yang saya tekuni. Ya, tapi buat teman-teman yang mau belajar mobile app, bisa langsung subscribe di 3 channel ini. Channel yang pertama, itu ada channel milik Pak Eriko Darmawan Handoyo ya. Nah, Pak Eriko juga merupakan dosen di Universitas Kristen Maranatha bersama Pak Setiabudi. Ya, di channel ini teman-teman yang mau belajar mengenai mobile app development, bikin aplikasi untuk smartphone, untuk Android, itu bisa belajar mengenai teknologi atau bahasa Dart, lalu juga bisa belajar mengenai Flutter ya. Jadi materi Flutter-nya ini banyak banget teman-teman. Sampai ada 100 video lengkap pembahasan mengenai Flutter. Yang menurut saya ini kalau mau cari tutorial Flutter, ini udah paling mantep ya, follow channelnya Pak Eriko ini. Channel berikutnya kita punya channel namanya Let's Day Indonesia. Nah, di sini juga teman-teman bisa belajar mengenai teknologi Java, Kotlin, Dart, dan juga Flutter. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknologi mobile app development. Dan di kategori mobile ini, yang terakhir kita punya channelnya Mas Robi Dian Putra. Nah, ini juga sama, Mas Robi merupakan seorang mobile app developer, walaupun di dalam channelnya juga teman-teman bisa lihat konten-konten yang lain ya. Tapi intinya di channel ini yang bisa kalian pelajari itu adalah mengenai Kotlin, Flutter, ada juga mengenai WordPress, dan Java ya. Oke, jadi itu dia channel-channel yang membahas mengenai pembuatan aplikasi mobile. Kategori selanjutnya di tutorial kita punya kategori Cloud Computing dan juga DevOps ya. Dan channel-channel YouTube yang membahas mengenai teknologi ini adalah yang pertama itu ada channelnya Mas Imre ya, di Cloud Engineering with Imre. Nah, sebetulnya channelnya Mas Imre ini ragam kontennya macam-macam. Nggak cuma bahas mengenai Cloud Computing dan juga DevOps ya. Mas Imre juga sering melakukan live streaming dan juga podcast. Nah, tapi saya sengaja simpan di kategori Cloud Computing dan DevOps saja. Ya, kalau misalkan teman-teman mengunjungi channelnya, bisa belajar macam-macam ya tentang cloud computing, desain pattern, lalu belajar juga Google Cloud. Ya, ada ngobrol-ngobrolnya juga. Silakan teman-teman boleh kunjungin dan subscribe aja channelnya. Channel yang kedua, itu kita ada channel miliknya Mas Giri Kuncoro. Nah, kalau di sini teman-teman bisa belajar mengenai teknologi-teknologi ya seperti Docker, Kubernetes, CI/CD, Ansible, dan masih banyak yang lainnya. Dan di channel terakhir, kita ada channel miliknya Mas Iqbal Syamil. Di channel ini juga kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal ini ada hubungannya dengan DevOps dan juga Cloud Computing, mengenai CI/CD, mengenai Ansible, WebAssembly, bahkan Docker. Ya, jadi teman-teman boleh langsung kunjungin aja channelnya. Dan di kategori tutorial berikutnya, kita akan bahas mengenai channel-channel yang fokus di topik cyber security dan juga computer network. Ya, ada 2 channel yang membahas mengenai topik ini. Ya, channel yang pertama tentu saja adalah channel miliknya Pak Ono Webpurbo, ya, yaitu Ono Center. Teman-teman bisa lihat di sini topik-topiknya banyak sekali ya. Bahkan videonya ini sebetulnya udah lebih dari 2000 video ya. Jadi sharing yang sudah dilakukan oleh Pak Ono ini luar biasa sekali. Ya, topik-topiknya mengenai cyber security, cloud computing juga ada, IoT, digital economy, macam-macam. Tapi rasanya dulu channel ini itu sempat di-ban ya oleh YouTube sehingga Pak Ono bikin lagi channel baru yang namanya Keamanan Siber. Nah, ini, jadi silakan teman-teman kunjungin dan subscribe aja dua-duanya. Tapi saya lihat sekarang yang Ono Center-nya udah bisa diakses lagi tuh. Jadi silakan buat teman-teman yang tertarik di dunia cyber security, computer network, hacking, bisa kunjungin aja 2 channel tadi. Dan 1 channel lagi adalah channel milik rekan saya, yaitu Pak Dodi Ferdiansyah. Ya, beliau juga adalah seorang dosen di Teknik Informatika Unpas bareng dengan saya. Dan beliau adalah ahli computer security dan computer network ya. Kalau teman-teman mau belajar mengenai jaringan komputer, cyber security, kriptografi, ya bisa langsung kunjungi channelnya Pak Dodi ini dan di subscribe aja channelnya.
Dan di kategori terakhir untuk bagian tutorial adalah mengenai game development. Ya, buat teman-teman yang tertarik untuk membuat game, ya nggak hanya mainin game nih, sekarang bikin game, itu ada 3 channel yang sangat menarik yang bisa teman-teman ikuti. Ya, channelnya juga selain informatif, menghibur juga ya. Channel yang pertama kita bisa lihat ada, nah ini Kajeu Developer ya. Ini saya yakin kalau teman-teman yang seneng game developer pasti udah follow nih. Jadi ini bisa lihat bagaimana dia tuh bikin game. Ya bikin gamenya kalau saya lihat ada yang pakai C#, ada yang pakai Unity. Terus channel berikutnya ada juga yang namanya Livander Game Dev. Nah ini juga sama seperti Kajeu tadi, mungkin mereka juga kayaknya saling kenal ya. Bahkan kayaknya ketiga channel yang akan saya tunjukkan ini rasanya mereka satu sama lain saling kenal ya. Sama juga ya, ini bikin game, ada bikin game GTA ya, bikin Squid Game. Dan channel ketiga ada channel punyanya Andi Lukito. Nah ini juga sama ya, gamenya ada 3D, ada yang 2 dimensi. Itu dia. Jadi sekali lagi buat yang senang bikin game, langsung kunjungin aja ketiga channel ini. Nah sekarang kita masuk ke kategori kedua. Setelah tadi kita bahas banyak sekali channel-channel tutorial ya, sekarang kita masuk ke channel yang informasional. Jadi channel yang berbagi atau sharing mengenai informasi-informasi di dunia IT. Jadi tidak spesifik ngoding begitu ya. Saya punya 2 buah channel. Saya yakin masih banyak channel yang lain, tapi saya belum ketemu ya. Channel yang pertama yang bisa teman-teman lihat adalah channel miliknya Pak Budi Raharjo. Nah, ini dosen pembimbing saya waktu kuliah nih. Saya seneng banget ngikutin video-video dari Pak Budi, membahas mengenai macam-macam. Kalau teman-teman lihat di akhir ini bahas mengenai blockchain, bahas mengenai cyber security, AI, seputar perkuliahan, dan topik-topik ringan seperti topik mengenai bahasa Jaksel ya, terus juga mengenai kopi. Pak Budi ini sering banget ngupload videonya bahkan hampir setiap hari ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau ngikutin video-video menarik seputar dunia IT, bergabung aja bersama saya di Padepokan Budi Raharjo ya. Dan ada satu channel lagi, channel miliknya Bli Eka ya, yang namanya Upcoding. Jadi Bli Eka ini adalah seorang programmer atau software developer asal Bali ya, yang sekarang kalau nggak salah sedang bekerja di Australia gitu. Jadi beliau ini suka sharing pengalamannya seputar programming dan software development dan teknologi secara umum. Topik selanjutnya adalah channel YouTube yang melakukan yang disebut dengan live coding. Jadi kegiatan ngoding yang dilakukan secara live streaming. Ya, dengan melakukan live coding ini kita bisa lihat bagaimana cara berpikir dan problem solving dari yang melakukan live codingnya secara langsung. Ya, jadi menurut saya seru banget kalau misalkan kita nonton orang yang melakukan live coding seperti ini. Ya, ada beberapa channel. Itu ada channel miliknya Mas Riza Fahmi. Ya, kalau teman-teman kunjungi channelnya, biasanya Mas Riza ini melakukan live streaming untuk teknologi-teknologi seperti Svelte, terus juga React, Elixir, GraphQL, ya, dan masih banyak lagi. Itu jadi buat teman-teman yang tertarik dengan teknologi-teknologi tadi dan ingin melihat bagaimana secara live Mas Riza melakukan codingnya, ya bisa langsung kunjungin aja channelnya di Riza Fahmi. Lalu channel kedua ada channel miliknya Mas Didit ya, di I Did IT atau I Did It coding aja dulu. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat Mas Didit itu kalau live streaming terakhir itu menggunakan bahasa Golang. Terus juga yang saya suka adalah sebelumnya itu Mas Didit melakukan yang disebut dengan retro coding. Jadi beliau ini ngoding tapi menggunakan bahasa yang jadul gitu ya, yang retro, menggunakan assembly 16 bit, terus juga MS-DOS. Jadi seru, kita bisa lihat bagaimana aplikasi-aplikasi yang lama itu dibuat itu lewat live streamingnya Mas Didit ini. Terus berikutnya, dan yang terakhir itu kita punya Mas Resi Respati. Ya, buat teman-teman yang ngikutin WPU pasti udah tahu siapa Mas Resi ini. Ya, tapi sebetulnya kalau kalian kunjungi channel YouTube-nya di Resir 014, ini kalian lihatnya isinya semua game balap ya. Trackmania semua. Karena sebetulnya channel utamanya Resi ini ada di Twitch ya. Kalau teman-teman kunjungi Twitch-nya dengan link yang sama, Mas Resi ini kalau live streaming biasanya ngegame. Tapi ada juga salah satu kategori di live streamingnya itu yang namanya Twitch Driven Development. Dan sekarang mungkin memang lagi seringnya ngegame gitu. Padahal Mas Resi ini adalah yang ngajarin saya live streaming dulu waktu awal-awal ya. Jadi silakan di-subscribe teman-teman supaya makin semangat lagi live streamingnya, terutama live streaming codingnya.
Jadi ada dua channel. Channel yang pertama itu namanya adalah Insinyur Online. Nah, ini dikelola oleh Mas Giovanni Sakti dan Mas Iqbal Farabi. Ya, ini keren banget. Yang akhir-akhir ini sedang saya ikuti ya. Jadi Mas Gio dan Mas Iqbal ini biasanya live streaming itu untuk menyampaikan beragam topik. Yang sekarang lagi dibahas adalah mengenai DevOps dan SRE. Ya, kalau sebelum-sebelumnya biasanya mereka melakukan interview, bahkan pernah mock-up interview ya, bagaimana caranya kalau seorang software engineer itu mau interview kerja. Sebelum-sebelumnya membahas mengenai struktur data juga, mengenai bahasa pemrograman Rust. Nah, pokoknya macam-macam lah. Jadi buat teman-teman yang senang melihat live streaming yang isinya membuka wawasan kita tentang teknologi apa yang sedang digunakan di industri, best practice-nya seperti apa, bisa kunjungin channel Insinyur Online ini. Dan channel terakhir yang akan kita lihat adalah channel miliknya Kang Boris Hasian. Nah, ini khusus teman-teman yang fokus di bidang desain, ya, desain UI UX. Jadi Kang Boris ini punya channel yang namanya Design Chit Chat with Boris Hasian. Nah, di sini biasanya Kang Boris mengundang profesional-profesional di bidang desain, ya, ada Mas Sony, ada juga Kang Fares, dan masih banyak yang lain. Jadi buat teman-teman yang ada di bidang desain ya, seneng web design atau desain secara umum, pasti cocok banget kalau ngikutin dan subscribe channelnya Kang Boris ini. Oke teman-teman, itu tadi ya banyak sekali channel-channel YouTube yang bisa kalian kunjungi, tonton, dan juga subscribe untuk mendapatkan ilmu mengenai programming, software development, internet security, cloud computing, game, dan lain-lain. Gimana? Ada channel favorit kalian nggak yang ada di dalam listnya? Saya yakin masih banyak sekali channel-channel YouTube Indonesia yang keren-keren yang terlewat belum saya sebutkan di dalam list yang tadi. Oleh karena itu, saya minta agar kalian boleh berbagi channel-channel favorit kalian khususnya tentang dunia teknologi, programming, software development, boleh melalui kolom komentar di bawah video ini, atau kalian juga bisa kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali, dan nanti kalian lihat saya punya sebuah repo yang namanya channel YouTube Programming dan Teknologi Indonesia. Ya, nanti di sini teman-teman bisa lihat channel-channel yang sudah tadi saya sebutkan. Ya, tapi kalau teman-teman mau menambahkan, silahkan lakukan pull request sehingga daftar channel-channel YouTube ini bisa lebih banyak lagi, sehingga teman-teman yang lain bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari channel-channel ini. Selalu beri dukungan pada kreator-kreator teknologi khususnya di Indonesia agar makin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Jadi buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk menyimpan website atau web app kalian, jangan ragu untuk gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hostingnya. Karena selain biaya layanannya yang cukup hemat, servernya Niaga Hoster juga cepat, aman, dan handal. Terletak di data center tier 4 terbaik di Indonesia sehingga dapat meminimalisir terjadinya failure dan downtime yang disebabkan oleh masalah infrastruktur seperti bencana atau listrik yang padam. Contohnya saja di beberapa waktu yang lalu ketika ada insiden kebakaran di sebuah data center, Niaga Hoster tidak mengalami dampak langsung karena berada di data center yang berbeda. Ya, saat ini Niaga Hoster lagi ngadain diskon yang cukup besar sampai dengan 75% diskon ya teman-teman untuk layanan-layanan web hostingnya, dan itu sudah termasuk nama domain gratis dan juga SSL. Nah, kalau misalkan kalian mau dapetin lagi diskon tambahan sebesar 10% dari diskon yang sudah dikasih tadi, kalian bisa masukkan kode kupon WPUNPAS saat kalian checkout untuk pembelian web hosting pertama kalian. Langsung aja kalian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini kalau kalian mau dapetin informasi lebih lanjut. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.